Ya, Saudara, 1 tahun pertama pemerintah Indonesia pimpinan Presiden Prabowo Subianto terus mengupayakan tercapainya ketahanan pangan. Ketahanan pangan menjadi penting karena terjamin ketersediaan makanan yang cukup dan bergizi bagi masyarakat Indonesia. 1 tahun terbentuknya Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Pemerintah terus mengupayakan berhasilnya program prioritas. Salah satunya adalah terkait dengan pangan ataupun ketahanan pangan. 1 tahun berjalannya pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, tentunya pemerintah terus mengupayakan berbagai hal, salah satunya terkait pangan, mulai dari pemeriksaan pasar hingga juga dengan rapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI. Tentunya kita akan melihat seperti apa 1 tahun capaian pemerintah terkait dengan ketahanan pangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ketahanan pangan nasional adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara dan masyarakat. Ketahanan pangan memastikan kemandirian bangsa, mendukung kesejahteraan petani lokal, serta mengurangi ketergantungan pada impor. Anggota Komisi 4 DPR RI Ali Bus menilai keseriusan pemerintah dalam mencapai swasembada pangan cukup baik. Ia mengatakan, pada 1 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, Komisi 4 DPR RI memperhatikan ketahanan pangan khususnya komoditi beras pada tahun ini tidak ada impor. Hal ini menjadi apresiasi DPR pada kinerja pemerintah. Ya, memasuki 1 tahun pemerintahan Bapak Prabowo dan juga Pak Gibran, untuk di Komisi 4 kami sangat memperhatikan bahwa ketahanan pangan khususnya kita melihat salah satu komoditi adalah beras. Alhamdulillah pada tahun ini tidak ada impor dan itu sungguh sangat luar biasa. Kita apresiasi dengan kinerja pemerintah untuk semua stakeholder, dan juga kami melihat bahwa di sini juga ada TNI Polri yang ikut serta juga menanam padi dan juga jagung yang merupakan komoditi yang sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Dalam 1 tahun ini kami berharap ke depannya lebih maju lagi dalam tahap kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa, kita juga memiliki sumber pangan yang luar biasa, dan insya Allah swasembada pangan selama masa kepemimpinan Bapak Presiden dan Pak Gibran benar-benar tercapai. Berdasarkan perkiraan Badan Pusat Statistik, produksi beras Januari hingga November 2025 diperkirakan mencapai 33,19 juta ton. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 12,62% dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Proyeksi BPS ini semakin mendekatkan capaian produksi Indonesia dengan perkiraan Food and Agriculture Organization atau FAO, yakni Badan Pangan Dunia, dan United States Department of Agriculture USDA atau Departemen Pertanian Amerika Serikat. USDA memprediksi produksi beras Indonesia mencapai 34,6 juta ton tahun ini. Sementara itu, FAO memproyeksi produksi beras Indonesia akan mencapai 35,6 juta ton pada masa tanam 2025-2026. Angka-angka ini menunjukkan konsistensi positif dalam upaya peningkatan produksi beras nasional. Sementara itu, pada diskusi publik 1 tahun Kabinet Merah Putih dengan tema menguji janji swasembada pangan yang digelar Indef, Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Yudi Sastro mengungkapkan perlunya kerjasama antara Kementerian Pertanian dan pihak terkait dalam mendukung tercapainya swasembada pangan. Ia menilai swasembada pangan adalah jalan menuju kesejahteraan. Pak Amran, Pak Menko sekarang, Pak Menko Pangan, bagaimana kita mensinkronkan semua stakeholder terkait sehingga satu visi, satu langkah, satu cara bagaimana kita mensejahterakan petani. Karena swasembada benar, swasembada ini adalah jalan untuk menuju kesejahteraan. Pengamat pertanian dari Center of Reform on Economics, Eliza Mardian, mengungkapkan iklim menjadi salah satu faktor meningkatnya jumlah produksi pertanian. Ia membandingkan tahun 2024 yang dipengaruhi oleh El Nino, sementara untuk tahun 2025 memiliki iklim yang mendukung pertumbuhan. Jumlah produksi tahun 2025 itu Januari sampai Oktober itu relatif lebih tinggi dibandingkan dengan Januari Oktober tahun-tahun sebelumnya, karena di tahun sebelumnya itu kan terdampak El Nino ya, dan 2023, 2024 juga masih terpengaruh oleh El Nino, sehingga
produksinya tidak setinggi di tahun-tahun sebelumnya. Nah, tahun 2025 kebetulan ini memang dari sisi iklimnya itu mendukung sehingga jumlah produksi juga meningkat seperti itu. Nah, tapi di satu sisi juga dari sisi harga, terutama yang diterima oleh petani ini relatif baik karena sudah ada kebijakan penyerapan harga gabah itu sekitar 6.500 per kilo GKP menjadi 6.500 dari sebelumnya itu hanya sekitar rata-rata 5.000. Nah, ini langsung positif terhadap nilai tukar petani. Jadi nilai tukar petani itu biasanya kan marginalnya di 100, 101, kadang juga beberapa dalam kondisi tertentu dia sampai 119 atau 120. Nah, tapi ketika setelah ada kebijakan GKP yang jadi 6.500 per kilo ini nilai tukar petani pangan terutama relatif stabil tinggi di atas sekitar 106 sampai 120-an juga ya. Jadi ini positif, capaian positif, namun masih ada catatan perbaikan di dalam catatan positif ini. Pengamat pertanian Eliza Mardian menilai pencapaian 1 tahun Kabinet Merah Putih sudah cukup baik. Namun, ia mengingatkan perlu adanya peningkatan dalam hal pengawasan. Ia menilai pengawasan perlu dilakukan dari hulu hingga ke hilir. Satu, dari sisi harga yang di tingkat konsumen. Kan kita tahu bahwa harga beras meningkat di sisi konsumen. Ini disebabkan karena pertama adanya penyesuaian harga gabah di level petani. Nah, sementara di sisi konsumen tidak ada penyesuaian dan ditambah juga ada kisruh oplos beras dan juga sampai ada kelangkaan segala macam yang terjadi ya. Nah, ini kan sebetulnya harusnya pemerintah turun cepat gitu untuk bisa mengatasi persoalan tersebut. Nah, sehingga konsumen kita tidak diberatkan dengan harga beras yang relatif tinggi. Nah, tapi sejauh ini ya itu lumayan cukup baik dari sisi kinerjanya, cuman memang perlu ditingkatkan dari sisi pengawasannya karena selama ini hal-hal seperti itu terjadi karena kurangnya pengawasan. Jadi pemerintah dalam hal ini harus melakukan tupoksinya, jangan sampai yang urusannya di hulu dia ikut campur di hilir juga. Nah, ini harus disiplin dan mengerjakan sesuai tupoksinya masing-masing seperti itu. Pentingnya pembangunan infrastruktur berkelanjutan untuk mendukung maksimalnya pertumbuhan. Pengamat pertanian Eliza Mardian menilai jika teknologi yang digunakan baik, maka produktivitas akan meningkat serta kualitas produksi juga akan semakin baik. 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, masih ada 4 tahun dari total 5 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Tentunya kita doakan cita-cita baik yang memang ingin dicapai oleh kedua pasangan itu dapat terjadi sehingga Indonesia ke depannya akan semakin baik. Dari Jakarta, Barulato Konsina dan kru yang bertugas melaporkan.